yang sudah mati terlebih dahulu, ya. Dia mengalahkan maut. Iya, lanjut. Tapi baru saya ngomong. Itu sebabnya kami menyebut Yesus itu Tuhan. Itu sebabnya kami mengenal Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kami, Juru Selamat haleluya. Ya, haleluya. Oke, sudah bisa saya ngomong? Ya, silakan. Jadi begini, Ewe. Aduh, ini nama lagi. Ya, begini. Ketika tadi Ewe katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saya tanya sama Ewe lagi, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Yang mati belum ya, bangkitnya, saya tanya yang mati. Berarti yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, jelas-jelas mati itu ya tubuh, ya. Tubuh itu manusia, tubuhnya manusia. Dan dia bangkit dalam tubuh kemuliaan Allah, ya. Oke. Coba Ewe buka Matius 11:25 bisa ndak? Ada kitab situ ndak, Ewe? Ya, silakan dibacakan. Saya tidak ada Alkitab di jalan ini, Pak. Ewe mengatakan Yesus itu Tuhan. Sementara di Matius 11:25 Yesus mengatakan bahwa Bapa yang di sorga itu Tuhan. Jadi yang Tuhan ini siapa? Yesus atau Bapa yang di sorga? Atau dua-duanya Tuhan? Di mana Yesus mengatakan Bapa yang di sorga Tuhan? Makanya buka Matius 11:25. Iya, buka, bacakan. Ya, apakah bunyinya seperti itu yang seperti kamu sebutkan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, tentu saja. Karena Yesus mengatakan, ya, itu Yesus adalah datang sebagai hamba. Yesus itu ada. Dengar. Ya, kamu jangan pura-pura bingung. Jangan pura-pura bingung. Betul, Ibu. Jangankan saya, netizen di bawah juga bingung. Habis orang jualan obat di bawah tuh, Bu. Tidak. Kamu pura-pura bingung. Kamu tahu Yesus itu setelah difirmankan oleh beberapa nabi, ya. Sudah difirmankan, dinubuatkan, melalui, ya, Yesus itu firman, ya, firman dari Allah itu sendiri, ya. Jadi kamu mungkin bilang logika falasi, Tuhan menjadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Tapi kami mempercayai, meyakininya, ya, karena itu sudah difirmankannya. Kalau manusia menjadi Tuhan, ya itu mungkin mustahil, ya. Tidak ada manusia menjadi Tuhan, ya. Tapi Tuhan menjadi manusia, why not gitu? Kenapa enggak? Oke. Berarti Tuhan menjadi manusia bisa, manusia menjadi Tuhan tidak bisa, betul? Iyalah, karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi apapun. Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Ya, firman itu menjadi manusia. 1 Yohanes 1. Ketika firman itu menjadi manusia, apakah dia menjadi Tuhan lagi? Apa ini? Buat apa? Tunggu. Itu pertanyaan konyol menurut aku. Buat apa dia menjadi manusia lagi? Buat apa? Karena dia datang sekali, ya. Dan dia akan datang kedua kalinya hanya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Ada di kitabmu. Baca baik-baik, ya. Baca baik-baik. Itu ada kali kedua. Isa datang untuk apa? Dajjal. Apa sih namanya? Ayo, kamu jangan bohong. Kamu apakah ibu mau menyamakan Yesus dengan Isa? Tidak, siapa yang menyamakan? Kalau tidak, buat apa ibu lari ke Isa? Kalau tidak, buat apa ibu lari ke Nabi Isa? Tapi kan kamu tadi kamu kan apa mungkin menjelma lagi menjadi manusia? Itu kan konyol. Yang saya tanyakan sama ibu seperti ini. Ibu, saya ulangi sekali lagi. Tuhan bisa jadi manusia kan, Ibu? Iya. Kenapa tidak? Ya, bisa saja. Kalau manusia jadi Tuhan bisa atau tidak? Iya, tidak bisa lah. Bagaimana mungkin? Tidak bisa. Oke, kita kunci ya, tidak bisa.
Oke, kita kunci. Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Firman telah menjadi manusia. Ketika firman itu sudah menjadi manusia, apakah dia ngelek kosnya. Oke. Ketika firman, Tuhan bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Ketika firman itu telah menjadi manusia, apakah dia jadi Tuhan lagi? Ya gimana sih kamu itu? Begitu dia firman, namanya firman menjadi manusia, itu keilahiannya itu dia manusia, tapi keilahiannya itu tidak akan pernah lepas ya. Tetap Di mana ada. datanya? Di mana datanya? Keilahiannya tidak pernah lepas. Di mana datanya? Datanya banyak dan buktinya pun banyak ya. Satu data. Tidak usah banyak. Satu saja. Pakai data, Bu. Bukti, itu gelar saya, ya, hargai, Bu. pakai data itu. Gelar Tenang saya, saja, Ibu. Aku sebutkan dulu. Gelar saya. Nanti aku bukakan datanya. Ibu lihat gelar saya itu JMC. Tahu enggak JMC? Itu apa? Jangan modal congor. Lanjut. Iya, jadi buka datanya, Bu. Ya ada datanya. Dia membangkitkan orang mati ya. Orang mati bisa dibangkitkan. Itu orang tidur. Orang tidur itu. Dari mana tidur? Siapa tidur? Siapa yang tidur? Kamu minta data bilang tidur, kok bisa kamu tahu tidur tapi kamu minta data? Ambil Bibel Ibu. Ambil Bibel Ibu, saya tunjukkan. Iya, kamu ini nggak dengar ya, saya bilang saya di jalan panggil Bibel. Ibu katakan tadi apa? Yesus membangkitkan orang mati. Iya, bisa membangkitkan orang mati. Berjalan di atas air, Lazarus. Oke, kita buktikan. Kita buktikan satu persatu. Bentar, kita buktikan. Oke, bentar ya. Bentar. Kita buktikan ya, Bu ya. Ya, silakan. Ya. Ibu katakan bahwa Lazarus itu mati ya. Makanya dibangkitkan Yesus ya. Iya, mati ya selama 4 hari ya matinya ya. Sudah dikubur. Oke, jadi Lazarus itu mati ya, Bu? Iya, betul. Oke. Cari ya teman-temannya, bantu tap-tap layar karena sudah mulai ngelek-ngelek. Saya tampilkan datanya, Bu ya, biar enak kita diskusi. Iya. Ibu juga di jalan, tidak persiapan Bibel lagi. Kalau mau berperang, Ibu harus banyak sediakan itu alat-alat perang biar enak kita diskusinya. Silakan baca, Bu. Silakan baca, Bu. Iya, baca lah. Baca. Iya, kamu Apa kata baca Yesus di situ? Apa kata Yesus di situ? Iya, Yesus menganggap itu adalah tidur, tapi mereka telah menguburnya. Mulai. Tadi katanya orang mati. Sekarang saya tampilkan datanya. Yesus dia bilang itu Tuhan. karena aduh.
Yesus itu Tuhan, maka dari itu dia mengatakan itu Ibu, sama seperti kenapa ibu melawan perkataan Yesus? Ini Yesus katakan, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Yesus mengatakan Lazarus tidur, ibu mengatakan Lazarus mati. Berarti ibu ini lebih tinggi daripada Yesus. Waduh, Bapak ini yang salah. Tunggu Pak, gini ya, supaya tahu ya. Gini Di lagi. situ iya, di situ semua penduduk sudah tahu Lazarus mati, maka dia dikubur. Kalau dia belum mati, mereka tidak akan berani mengubur hidup-hidup. Bagaimana pula Bapak ini? Ketawa dulu. Terus apa kata Yesus di situ? Coba baca apa kata Yesus. Yesus mengatakan dia itu seperti tertidur karena dia Tuhan. Dia bisa membangunkan kapan saja dia mau. Kapan saja dia mau. Kalau dia mau ya, kalau Tuhan mau mengizinkan. Mulai ngarang logi. Mulai ngarang logi. Baca lagi Pak, yang benar kamu baca kitab kami. Mulai. Jangan kamu baling bambu. Ya, Ibu, kalau Yesus berkata, saya harus percaya perkataan Ibu atau perkataan Yesus? Ya percaya saja, kamu kan harus percaya perkataan Yesus lah. Kalau Yesus di sini Yesus mengatakan Lazarus tidur, Ibu mengatakan Lazarus mati. Kata Yesus supaya itu bertambah-tambah imanmu. Kalau kamu percaya apa yang dikatakan Yesus, itu akan menambah-nambah. Sekarang saya percaya perkataan Yesus bahwa Lazarus itu tidur. Sementara Ibu mengatakan Lazarus itu mati. Jadi saya percaya siapa? Iya, Bapak harus percaya kepada Yesus saja, Pak. Oke, berarti Lazarus tidur ya? Bukan mati ya? Karena kami ini manusia, Pak. Jangan dipercaya. Kalau Yesus berkata, saya percaya sama Yesus. Saya percaya sama perkataan Yesus. Di sini perkataan Yesus mengatakan Lazarus itu tidur. Berarti betul tidur kan? Ya memang betul tertidur karena Yesus bisa membangunkannya karena dia Tuhan. Iya, memang berarti selama ini Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati. Mengatakan, hei, aku ini Allah, Tuhan Allahmu sembahlah. Tidak perlu, karena dari dia membangunkan Lazarus, itu dia seperti tertidur saja, membangkitkan ya. Itulah kami sebut Tuhan. Karena cuma Tuhan saja yang bisa membangkitkan orang mati. Oke, sudah Bu. Ganti-ganti kita ngomong. Apakah ada yang bisa yang membangkitkan orang mati selain Tuhan? Oke, sudah. Iya, sudah. Jangan itu, Pak. Oke. Iya. Tadi Ibu katakan bahwa saya harus percaya perkataan Yesus, betul? Betul. Oke, betul. Sekarang di sini di layar besar itu Yesus mengatakan Lazarus tidur. Berarti saya percaya Lazarus tidur kan? Iya, Bapak harus percaya apa yang dikatakan Yesus. Berarti sabar. Berarti Lazarus tidak mati kan, hanya tidur kan? Ya, karena apa yang dikatakan Yesus itu memang benar. Lazarus bisa berarti Lazarus tidur. Berarti selama ini Yesus, diam dulu. Berarti selama ini Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati, tetapi membangunkan orang tidur ya? Ya, membangkitkan orang mati lah itu namanya, Pak. Itu kan sudah dikuburkan orang. Ini Yesus katakan Lazarus, dengar Bu, baca itu Bu. Lazarus saudara kita telah telah mati atau tidur Bu? Itu perkataan siapa, Pak? Yesus kan? Itu yang tulisan merah, bukan merah putih, Pak. Bu, kalau merah putih itu bendera. Tuhan. Iya, karena Bapak mengakuinya juga sebagai Tuhan. Karena Bapak juga tahu Lazarus itu tertidur karena bisa dibangunkan Tuhan Yesus. Ya kan kayak gitu, logikanya gitu. Kalau dengar Bu, dengar dulu, kalau hanya dengan patokan membangunkan orang tidur jadi Tuhan, berarti anak saya ini Tuhan, karena setiap pagi dia bangunkan saya tidur Bu. Astagfirullahaladzim.
Sekarang di Tapi sini Bu, Bapak kita ikut harus- perkataan Yesus ya. Ya, tapi kalau Yesus Bapak mengatakan mau di sini, coba Ibu baca. tapi Ibu Bapak baca. harus Yesus dulu, mengatakan Pak, apa? pakai batu dulu ya. Dimasukkan di gua, ditutup pakai batu, baru kami bangunkan. Baru anak Bapak membangunkan. Mau nggak? Di situ Yesus mengatakan apa, Bu? Saya tanya sama Ibu baik-baik. Di situ Yesus mengatakan apa? Sudah Baca, Bu. jelas-jelas katanya di situ, bacalah yang baik-baik. Kamu bisa baca nggak? Kan di situ dikatakan, Lazarus, saudara, kamu tutup lagi. Disuruh baca malah dihalanginya. Baca, baca. Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu kan? Ya. Berarti Lazarus itu tidur atau mati? Ya matilah. Orang Marta yang menangis-nangis. Hancur perpuluhan, hancur perpuluhan. Memang luar biasa ini Ibu, melawan perkataan Yesus sendiri. Luar daripada binasa. Ya, jangan kemana-mana. Jatuhnya lari ke perpuluhan itu dari mana ini Ustaz? Bukan, kalau terdengar seperti ini kan hancur perpuluhan para pendeta ini. Masa kalian melawan perkataan Yesus? Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu tidur. Kamu mengatakan Lazarus itu mati. Jadi saya harus percaya siapa? Percaya Ewe atau percaya Yesus? Dengar Pak Ustadz ya. Dengar. Jelas-jelas dia mati di situ. Udah dikisahkan dia mati. Itu sudah tertulis, Yesus katakan tidur, kamu bilang mati. Ya, Aneh juga kamu ini. Itu perkataan Tuhan ya. Kan kamu tadi Ya. sudah mempercayainya. Itu Perkataan Tuhan benar atau salah? Iya betul lah, absolut itu. Betul, berarti Lazarus itu tidur atau mati? Berarti Ya, jelas. Lazarus itu tidur atau mati? Ya jelas bagi dia itu tertidur. Karena dia cuma menjengkilkan ke tangan saja. Hidup-hidup, bernyawa kau bernyawa gitu. Oke, Ya kan, berarti Tuhan. Yesus membangunkan orang tidur ya? Aduh, masih lagi di situ. Aduh, di mana sih Gila ini otaknya Ibu ini, di memang mana? gila Di ini mana? orang ini. Di mana letak otaknya ini? Aduh, letak otaknya di mana? Bingung aku ya mau jelasin. Tertulis di situ tadi Ewe. Dengar dulu lah. Itu juga dengar Pak Ustadz, baca lagi nanti kamu tahu. Kan di situ tertulis itu sudah digelinding batu, sudah dikubur mereka 4 hari. Marta ini nangis-nangis sudah. Oh iya, rise. Dia akan bangkit lagi pada hari kedatangan Tuhan kita. Oh bukan itu, kata Yesus kepada Marta. Tenanglah, dia akan aku bangkitkan. Makanya dia mengatakan dia itu tertidur. Dia bagiku cuma tertidur saja karena dia itu Tuhan. Nah, sudah memahaminya, sudah tahu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu tidur, berarti tidur kan, bukan mati kan? Iya, ya kalau dikatakan tidur ya kita percaya yakini aja, kan pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Iya, berarti kita percaya Lazarus ini tidur atau mati? Ya kita percayalah kalau seperti apa. Seperti juga ini satu contoh Iya, kita lagi. percaya kalau Yesus mengatakan Lazarus itu tidur, jadi kita percaya Lazarus itu tidur atau mati. Seperti Petrus juga dia berjalan di atas air mengikut Yesus. Bukan masalah Kenapa berjalan di atas air, Bu. bisa? Kita masih di poin yang itu sama. Karena itu ya makanya itu semua karena kata percaya tadi, Pak. Makanya syukur alhamdulillah Pak Ustadz percaya ke apa perkataan Yesus itu menambah iman Pak Ustadz. Oke, dengar Ibu ya. Oke, diam Bu. Ketika Yesus mengatakan Lazarus itu tidur, jadi saya harus percaya Lazarus itu tidur atau mati. Percaya saja apa yang dikatakan Yesus. Di situ apa? Berarti Tertidur. Lazarus itu tidur. Percaya Berarti saja. oke, diam dulu. Berarti saya percaya Lazarus itu tidur. Berarti selama ini Yesus tidak pernah membangkitkan orang mati tetapi membangunkan orang tidur, betul? Siapa bilang? Bukan cuma Lazarus yang dibangkitkan. Aduh Pak. Bukan cuma Lazarus Mulai saja yang dibangkitkan. mutar logi ini.
mutar logi ini. Aduh, ibu, janganlah paksakan anak orang jadi Tuhan. Yesus sudah betul-betul mengatakan. Jadi Pak, bukan cuma Lazarus saja yang dibangkitkan, ya. Masih ingat dari Yairus? Coba buka lagi, baca sekarang lagi. Di mana Ibu tunjukkan sama saya di mana Yesus mengatakan. Baca referensinya. Apakah cukup untuk menyerang satu itu saja, mempolemikkan Ibu satu Ewe, itu saja? Nggak akan Ibu mungkin Ewe, Pak, karena memang. Ewe dengar saya Ewe. Sekarang Ewe tunjukkan di mana ayat yang mengatakan Yesus Tuhan. Ewe. Waduh. Dia ketawa dia. Ilmu Pak Ustadz ini nggak ada, kecetek sekali Pak Ustadz ya. Gini Pak, aduh, ampun dah. Ini. Oh, ilmu saya nggak ada. Baru tadi saya katakan mengenai. Oke, ilmu saya, Ibu bilang ilmu saya tidak ada. Pengakuan aku Tuhan, sembah aku, nggak ada, nggak akan menemukan itu. Tapi manusia, setiap umat manusia yang mengakuinya, ya, bukan Yesus sendiri yang mengakui, tapi Yesus mengakui sebagai apa, Bu? Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu yang diakui orang sebagai Tuhan. Dialah Tuhan. Ibu ambil Bibel, Bu. Ambil Bibel, Bu. Sudah ada di hafalan ini. Sudah di hafalan. Kamu mau nanya apa? Ya, silakan. Ketika Yesus membangunkan Lazarus, dia meminta kepada siapa? Dia tidak pernah meminta. Di situ baca lagi. Jujur. Dia tidak meminta, tapi di situ dikatakan Lazarus itu tertidur. Maka dia bangunkan Lazarus. Lazarus, dia panggil. Baca lagi Pak Ustadz, baca lagi. Ketika, dengar Bu ya, ini sekali lagi saya tanya sama Ibu. Ketika Yesus membangunkan Lazarus dan banyak orang yang ada di sekelilingi Yesus, Yesus pengen dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Dia dikenal sebagai Tuhan ya. Semua mengakui dia Tuhan. Oke, kalau saya buktikan bahwa Yesus pengen dikenal sebagai utusan, bagaimana? Tidak. Semua itu mengenal dia sebagai Tuhan. Saya buktikan, diam. Itu bukan bukti Pak Ustadz. Aku sudah tahu jalan Pak Ustadz ini. Dan pertanyaan Pak Ustadz ini juga aduh cetek sekali. Ya, masa nanya di mana buktikan Yesus Tuhan, di mana mengaku Tuhan. Diam. Awas ya. Kamu ini sudah naik tidak bawa senjata. Ngeyel minta ampun lagi. Ewe. Nama juga Ewe kan. Gantian dong Pak Ustadz. Masa saya yang harusnya bertanya dari tadi. Ini kan kitab saya. Bagaimana kamu mau bertanya sementara kamu saja mulai tidak jujur di sini? Oke, kita buktikan saja ya. Jangan kamu. Oke. Sekarang di mana bukti bahwa Yesus itu pengen dikenal sebagai Tuhan? Baca itu, baca. Saya geser lagi temanya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, kenapa jadi Pak Yesus Ustaz pengen dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Yesus datang, ya Pak Ustadz, pertama Yesus pengen dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Bapak ini perlu penjelasan saya kah tidak? Ya, Bapak harus dengarkan dulu. Pertama saya mau mengatakan. Kamu sudah perempuan, sudah nama Ewe, dibilang pakai perkataan Tuhannya saja dibantah. Bagaimana kalau perkataan saya? Memang sinting itu.